Sobat Budaya, perkenalkan nama saya Aryanti Sofia Rahman. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Brawijaya. Saya perwakilan dari kelompok 9, saat ini sedang berada di Candi Singosari. Candi Singosari terletak di Desa Candi Renggok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, kurang lebih 9 km dari kota Malang ke arah Surabaya. Candi ini juga dikenal dengan nama Candi Cangkup atau Candi Menara. Nama yang menunjukkan bahwa Candi Singosari adalah candi yang tertinggi pada masanya. Setidaknya dibandingkan dengan candi lain di sekelilingnya. Akan tetapi, saat ini kawasan Singosari hanya Candi Singosari yang masih tersisa, sedangkan candi lainnya telah lenyap tak berbekas. Kapan tepatnya Candi Singosari didirikan masih belum diketahui. Namun, para ahli purbakala memperkirakan candi ini dibangun sekitar tahun 1300 Masehi sebagai persembahan untuk menghormati Raja Kertanegara dari Singosari, di mana Raja Kertanegara merupakan raja terakhir dari Kerajaan Singosari. Setidaknya, ada 2 candi di Jawa Timur yang dibangun untuk menghormati Raja Kertanegara, yaitu Candi Jawi dan Candi Singosari. Sebagaimana halnya Candi Jawi, Candi Singosari juga merupakan Candi Siwa. Hal ini terlihat dari adanya beberapa arca Siwa di halaman candi. Selain itu, ditemukan juga beberapa prasasti di pelantaran candi yang diyakini sebagai prasasti Gajah Mada. Namun, menurut beberapa ahli, bangunan tersebut sebenarnya belum selesai dibangun. Terdapat dugaan mengapa bangunan tersebut belum selesai dibangun karena adanya peperangan antara Kerajaan Singosari dengan Kerajaan Gelang-Gelang hingga menghancurkan Kerajaan Singosari. Informasi ini didapat dari teks Jawa kuno abad ke-14 yakni Kitab Raja. Kertanegara merupakan pimpinan terakhir sekaligus raja yang berhasil membawa Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Singosari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusantara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Kertanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singosari. Cita-citanya ini dikenal sebagai Wawasan Nusantara I, dan untuk mencapainya, berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Kertanegara, di antaranya perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri, pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi, memantapkan struktur pemerintahan Singosari agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara pula, sektor perdagangan dan pelayaran Singosari berkembang pesat. Komoditas yang diperdagangkan adalah beras, emas, kayu, cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singosari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Bangunan Candi Singosari terletak di tengah halaman. Candi Singosari dibangun dengan bentuk menyerupai limas. Batu disusun dari bawah hingga ke atas lalu dipahat dengan bagian atas lebih kecil dari bagian bawah candi. Bagian-bagian candi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti pada bagian batu, berfungsi sebagai pondasi yang menjadi tonggak berdirinya Candi Singosari. Pada tubuh Candi Singosari sengaja dikosongkan. Ini untuk menghormati roh-roh suci di Candi Singosari. Sedangkan pada bagian puncak candi ini disediakan persemayam para dewa-dewi yang dianut oleh agama Hindu-Buddha. Tubuh candi berdiri di atas batur kaki setinggi sekitar 1,5 meter tanpa hiasan atau relief pada kaki candi. Tangga naik ke selasar di kaki candi tidak diapit oleh pipi tangga dengan hiasan makara seperti yang terdapat pada candi-candi lain. Pintu masuk ke ruangan di tengah tubuh candi menghadap ke selatan, terletak pada sisi depan bilik penampil atau bilik kecil yang menjorok ke depan. Pintu masuk ini terlihat sederhana tanpa bingkai berhiaskan pahatan. Di atas ambang pintu, terdapat pahatan kepala kala yang juga sangat sederhana pahatannya. Candi Singosari dibangun menggunakan batuan yang ditumpuk. Bangunan utama dibuat dari batu andesit yang menghadap ke barat, berdiri pada alas bujur sangkar berukuran 14 meter x 14 meter dan tinggi candi 15 meter. Candi ini kaya akan ornamen ukiran, arca, dan relief. Di dalam ruangan utama terdapat lingga dan yoni. Terdapat pula bilik-bilik lain. Di bagian utara terdapat arca Durga yang kini sudah hilang. Kemudian di bagian timur
yang dulu berisi Arca Ganesa, serta sisi selatan yang berisi Arca Siwaguru atau Resi Agastya yang dipercaya sebagai penyebar agama Hindu dari India ke tanah Jawa. Di sisi barat laut, komplek terdapat sepasang arca raksasa besar yang memiliki tinggi hampir 4 meter dan disebut sebagai Dwarapala. Dan posisi gada menghadap ke bawah. Ini menunjukkan meskipun penjaganya raksasa, tapi masih ada rasa kasih sayang terhadap semua makhluk hidup dan ungkapan selamat datang bagi semuanya. Dan posisi arca ini hanya ada di Singosari, tidak ada di tempat lain. Di kiri dan kanan pintu bilik pintu agak ke belakang, terdapat relung tempat arca. Ambang relung juga tanpa bingkai dan hiasan kepala kala. Relung sulpat juga terdapat di ketiga sisi lain tubuh Candi Singosari. Ukuran relung lebih besar, dilengkapi dengan bilik penampil, dan di atas ambangnya terdapat hiasan kepala kala yang sederhana. Di tengah ruangan utama terdapat yoni yang sudah rusak, bagian atasnya. Pada kaki yoni juga tidak terdapat pahatan apapun. Sepintas bangunan Candi Singosari terlihat seolah bersusun dua karena bagian bawah atap candi berbentuk persegi menyerupai ruangan kecil dengan relung di masing-masing sisi. Tampaknya relung-relung tersebut semula berisi arca, namun saat ini keempatnya dalam keadaan kosong. Di atas setiap ambang pintu relung terdapat hiasan kepala kala dengan pahatan yang lebih rumit dibandingkan dengan yang ada di ambang pintu masuk dan relung di tubuh candi. Puncak atap sendiri berbentuk meru bersusun. Makin ke atas makin mengecil. Sebagian puncak atap terlihat sudah runtuh. Relief yang terukir pada Candi Singosari sebagian besar berbentuk bunga-bunga dan binatang. Salah satu relief binatang berbentuk singa dengan pahatan saling bertolak belakang. Ada juga burung jaringan, yaitu burung yang dipercaya hidup pada saat candi ini dibangun. Sedangkan pahatan wajah-wajah seram yang disebut muka kala atau kirti murka juga menghiasi Candi Singosari. Pahatan ini berfungsi sebagai pengusir roh jahat yang akan datang membawa bencana terhadap Candi Singosari. Dahulu kala, Candi Singosari pernah dibukar oleh pemerintah Belanda pada tahun 1930-an. Terlihat dari pahatan catatan di kaki candi. Akan tetapi, tampaknya pemugaran yang dilakukan hasilnya belum menyeluruh, karena di sekeliling halaman candi masih berjajar tumpukan batu yang belum berhasil dikembalikan ke tempatnya semula. Pada halaman Candi Singosari juga terdapat beberapa arca yang sebagian besar dalam keadaan rusak atau belum selesai dibuat. Di antaranya arca Siwa dalam berbagai posisi dan ukuran, Durga dan Lembu Nandini. Candi Singosari disebut masyarakat setempat sebagai Candi Cangkuk. Awalnya sempat dinamakan juga Candi Ringgo, Candi Menara, dan Candi Cela. Untuk dua sebutan terakhir dikarenakan candi ini berbentuk seperti menara dan memiliki celah sebanyak 4 buah di bagian tubuh candi. Hingga kini nama yang lebih dikenal adalah Candi Singosari karena letaknya di Singosari. Saat ini, situs peninggalan Candi Singosari dari Kerajaan Singosari yang tersisa dijadikan sebagai wisata situs bersejarah yang dapat kita kunjungi di Malang, Jawa Timur, yang lebih tepatnya terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.